Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Atal Ferus Mardika dari SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari ini akan meresensikan sebuah buku berjudul The Psychology of Emotion oleh David J. Lieberman. Yuk, langsung kita mulai. Ini dia bukunya. Buku dengan judul lengkap The Psychology of Emotion oleh David J. Lieberman ini pernah diterbitkan dalam judul yang berbeda pada tahun 2018, yaitu Never Get Angry Again. Nah, yang aku pegang kali ini adalah versi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PT Bentara Aksara Cahaya dengan jumlah halaman 280 dengan panjang 20,5 cm dan lebar 13 cm. Alasan saya memilih buku ini adalah karena emosi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kondisi masyarakat modern yang penuh tekanan, isu pengelolaan emosi jadi sangat relevan. Buku ini mengangkat isu sentral tentang bagaimana emosi terbentuk, bagaimana cara mengelolanya. Dan tujuan penulis adalah memberi pemahaman agar pembaca bisa meningkatkan kecerdasan emosional serta membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1-4 membahas dasar-dasar emosi, pengertian, teori utama, komponen emosi seperti fisiologis, kognitif, dan perilaku, serta jenis-jenis emosi baik dasar maupun kompleks. Bab 5 dan 6 fokus pada peran serta regulasi emosi, yaitu bagaimana emosi mempengaruhi keputusan, kesehatan mental, dan cara mengendalikan emosi dengan teknik yang sehat. Bab terakhir menjelaskan metode penelitian emosi, seperti eksperimen dan observasi, yang memberi landasan ilmiah pada teori yang dibahas. Struktur buku ini sangat sistematis, dari konsep dasar hingga aplikasi. Argumentasi penulis sangat logis, didukung penelitian empiris, dan disampaikan dengan bahasa akademis. Metode yang digunakan sangat jelas, yaitu menggabungkan teori dan praktik, sehingga membuat pembaca itu tidak hanya memahami teori emosi, tetapi juga dampaknya dalam kehidupan nyata. Hal yang paling saya suka dari buku ini adalah terdapat sebuah kotak kecil efek di setiap bab yang berisi sebuah kalimat yang sangat bermakna. Dari sisi efektivitas, buku ini berhasil menjelaskan pentingnya memahami emosi. Dibandingkan dengan karya sejenis, keunggulannya ada pada kedalaman teori dan kelengkapan materi. Meski begitu, ada beberapa kekurangan. Bahasanya kadang terlalu akademis untuk pembaca yang awal, dan beberapa konsep penting disajikan singkat sehingga kurang mendalam. Namun secara keseluruhan, buku ini tetap kuat karena memadukan teori, penelitian, dan contoh praktis. Kesimpulannya, buku The Psychology of Emotion memberi wawasan penting tentang bagaimana emosi memengaruhi kehidupan kita. Buku ini bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa psikologi, tapi juga siapa saja yang ingin lebih pekat terhadap diri sendiri dan orang lain. Saya pribadi merasa buku ini mendorong kita untuk lebih bijak menghadapi stres dan lebih empatik dalam relasi sosial. Karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Demikianlah resensi dari buku The Psychology of Emotion yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.